sebagian ulama mengatakan cukup di malam pertama untuk 1 bulan. Dan ini yang condong kepadanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nasihat Ramadan menjelang sahur dan berbuka setiap Rabu, Kamis, dan Jumat. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Jadi buat teman-teman yang jatuh bangun, terus berbuat dosa, kau nggak boleh putus asa. Tapi jangan terus berbuat dosa, adabnya Allah itu pedih. Dan kalau engkau mau tahu, Allah tuh cinta nggak sama engkau? Harta bukan jadi standar kecintaan Allah kepada hambanya. Tapi di mana Allah meletakkanmu, itu menjadi tanda kecintaan Allah kepadamu. Kalau ternyata engkau berada di tempat-tempat kemaksiatan, berarti ada masalah sama engkau. Tapi kalau engkau ada di tempat-tempat yang penuh dengan ketaatan, boleh jadi Allah cinta kepadamu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan meluruskan niat, menghidupkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa bersama kami dalam acara Nasihat Ramadan, meluruskan niat, menghidupkan hati. Dan alhamdulillah saya bersama Kang Asep. Nah Kang Asep, Ramadan ini kan datang 1 tahun sekali ya. Iya. Dia hanya sebagai cahaya dan harapan. Tapi terkadang pergi begitu saja Kang Asep. Iya Perik, ibadah kita meningkat. Suasana juga beda dengan bulan-bulan yang lain. Nah. Tapi terkadang kita melihat ini tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Kayak berasa minim gitu. Kang Asep, Ya. alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu kita, guru kita yang tercinta. Guru kita Fikri Zabat Salam Hafizahullah Ta'ala. Dan sahlan. Kayaknya Anu udah lama gak ke Roja ini. Nah, Ustaz, ahlan Mas. Karena ada Roja di Jember. Wah. Iya, kita gak perlu Jadi, jauh-jauh nggak ke jauh-jauh sini. sekarang Ustaz ya. Insyaallah alhamdulillah. Ini momen yang sangat penting ini Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz sehat Ustaz. Alhamdulillah berkhair wa'afiyah. Masya Allah. Ustaz, kita mau minta nasihat. Di mana ini momen-momen yang sangat penting sekali ya, bulan Ramadan. Kita butuh nasihat terutama anak pribadi dan bagi kaum muslimin semua. Ya. Ini kita momen momen puasa Ramadan. ini, Ramadan ini adalah cahaya dan harapan bagi kita semua. Jujur sekali nih, Ramadan ini kadang momentum tahunan tapi tiba-tiba di awal-awal kita semangat, di tengah-tengah ya mulai goyah, di akhir rasanya biasa kembali Ustaz. Di akhir udah persiapan lebaran. udah nggak konsen lagi. Nah ini bagaimana Ustaz, Ramadan itu sering di setiap tahunnya itu ada perubahan tapi tidak terasa ya, sangat minim di hati kita. Bagaimana Ustaz upaya-upaya yang supaya kita istiqomah? Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Kalau bicara kondisi manusia di bulan Ramadan ini kan memang macam-macam mereka ya. Allah Azza wa Jalla menghadirkan bulan Ramadan ini di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, kemudian ada yang menyeru ditambahkan lagi. Karena ada tempat indah yang dibuka, tapi kalau nggak ada yang mengiklankan, karena kalau orang nggak datang juga. Rasulullah SAW menyebutkan ada yang menyuruh mengatakan, ya baghil khair akbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo ini saatnya engkau berbuat baik gitu. Tapi ada yang nggak mau dengar gitu. Wa ya baghil syarr aksir. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, udah tahan gitu loh. Masa 11 bulan nggak cukup orang berbuat dosa. Ramadan juga masih aja ingin berbuat dosa. Kemudian di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Sebagian orang melewatkan begitu saja. Kalau tadi dikatakan dia hanya semangat di awal ya. Di pertengahan mulai dia tidak lagi seperti di awal. Padahal puncak dari perubahan, kalau kita bicara bagaimana orang bisa berubah itu ya di akhir. Di 10 hari terakhir itulah ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 10 hari pertama ya persiapanlah untuk meraih itu. Kemudian 10 hari kedua seharusnya orang sudah mulai terbiasa. Tadi dikatakan dia terbiasa sholat malam, udah terbiasa puasa. Karena memang
biasanya di awal-awal puasa itu lemes ya, banyak alasan lah orang untuk melakukan kegiatan. Tapi dengan berjalannya waktu dia akan terbiasa. Saat dia sudah terbiasa, dia tidak melanjutkan untuk mendapatkan 10 hari terakhir yang di situ ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka semuanya kembali kepada niat ya. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seorang muslim kalau dia niat, dia akan persiapan. Nah, karena ini udah masuk bulan Ramadan, dia mungkin berpikir, ya anak gak siap-siap Ustaz. Kalau kita lihat bagaimana salafus soleh mempersiapkan diri itu sejak bulan Rajab. Ya, dikatakan bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyirami. Dia nih nanam enggak. Terus apa yang mau disiramin gitu loh. Tahu-tahu di bulan Ramadan dia mau panen. Maka ini ada kesempatan buat teman-teman yang merasa tadi mendapatkan kesulitan untuk memperbaiki niatnya dan memperbanyak istighfar ya. Agar hatinya menjadi lebih kuat. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena gak bisa sih kita itu menjalani Ramadan ini hanya dengan semangat saja. Karena tanpa pertolongan Allah, ya nihil lah. Kita kalau dengar hayya ala sholah, kita ngomong apa? La haula wa la quwata illa billah. Padahal dari awal Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika panggilan, kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Ini mungkin bagi teman-teman untuk mempersiapkan hatinya dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, meminta pertolongan. Dan sebenarnya apa nih yang dia cari dalam kehidupan ini. Jadi orang kalau mencari sesuatu biasanya akan semangat. Gitu. Tapi kalau dia hanya rutinitas belaka, kesian sih. Iya, berarti tekad di awal itu udah harus disetting bahwa ini niatnya harus mau ngapain, mau ngapain tuh kita nih hamba Allah. Kita dikasih puasa ini hanya sebulan dalam setahun. Tadi kan jangan sampai ini lewat kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Berarti perlu kita perbaiki caranya ya. Betul, Ustaz, ya. betul. Ramadan nih yang sudah berganti, tapi kitanya mesti siap Ustaz ya untuk menjalani Ramadan Ustaz ya. Sahih. Jadikan ini momen tahunan ini menjadi sebuah kesempatan. Titik balik ya seseorang untuk ya harapannya seperti itu. Kalau niatnya benar sih. Tapi kalau niatnya tadi hanya rutinitas ya. Kadang-kala kenapa sahur? Ya semua pada sahur, nggak enak nggak sahur gitu kan. Nggak enakan doang. Makanya banyak acara buka bersama, sahur on the road ya. Sahur di jalan apa. Tapi dia nggak tahu aku sedang ngapain gitu. Kenapa aku berpuasa? Dia berpikir ya semua orang pada melakukan itu. Jadi aku ikut. Seorang bapak nggak enak. Dia nggak puasa karena anak-anaknya pada puasa. Mungkin akhirnya jadi ada sebuah gaya hidup aja, style aja ya, lifestyle. Bahkan di Ramadan ada non muslim yang ikut puasa. Oh iya Ustaz. Iya kan? Kita lihat ada orang yang puasa, dia bikin konten, aku puasa ternyata enak. Tapi dia berpuasa bukan karena imanan, ihtisaban. Ustaz, lalu bagaimana cara mulai hijrah yang realistis Ustaz? Tidak berat dan bisa bertahan setelah akhir Ramadan. Iya, kalau ini momen yang memang digunakan untuk hijrah, maka hendaklah seorang muslim itu belajar. Seperti orang yang sedang nge-gym. Antum nge-gym gak nih? Ramadan kadang-kadang gak nge-gym ya. Ada orang-orang yang nge-gym supaya badannya bagus. Tapi kalau ternyata dia masuk ke tempat gym tanpa punya ilmu, tanpa ada PT personal trainer ya. Yang biasa ya. Jadi ada yang dampingin dia gitu loh. Maka tadi kita butuh ilmu, kita butuh ustadz, butuh pendamping. Sehingga di bulan Ramadan ini jangan kemudian engkau gak belajar. Dan memang sebenarnya belajarnya sebelum Ramadan nih. Kita bicara orang persiapan Ramadan ini ya sebelum Ramadan dia belajar. Orang mau naik mobil ya dia belajar bagaimana naik mobil, kadang-kala juga ada yang dampingin dia. Maka ini yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Dia mencari ustadz yang dapat memberikan arahan kepada dia. Sekarang pun kalau jauh dari ustadz, ada roja. Umpamanya orang nonton ya.
Karena kadang-kala di bulan Ramadan itu acara-acara yang menghibur itu malah di waktu-waktu yang indah. Ini acara-acara TV yang lain ya. Kadang-kala di waktu berbuka seharusnya dia manfaatkan untuk berdoa. Di waktu sahur di mana mustajab doa. Dia malah nonton lagi. Maka buat teman-teman yang benar-benar ingin menjadikan Ramadan momentum untuk hijrah. Ya belajar. Kemudian cari ustadz, kemudian diamalkan sekarang. Mulailah baca Qur'annya. Kalau memang ya ikut hari ya, kalau hari ini hari ke-10 umpamanya seorang hendaklah sampai ke juz ke-10 minimal ya. Dan usahakan baca Qur'an itu sama artinya. Karena Qur'an ini menjadi kekuatan buat kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tapi ketika seorang muslim di bulan Ramadan, dia nggak baca Quran. Dengan alasan kan nggak wajib Ustaz. Nah, kita kalau ketemu orang-orang pinter kayak gini agak susah ya. Karena dia ahli fikih gitu kan. Yang kan nggak wajib. Sholat tarawih kan nggak wajib. Kata dia. Iktikaf kan nggak wajib. Oh, orang-orang pinter ini kadang-kala kepinteran dia membuat dia kehilangan banyak pahala. Jadi Ramadan ini jadikan untuk membawa bekal. Kita tahu perjalanan kita setelah Ramadan berapa lama? Berapa lama perjalanan kita setelah Ramadan untuk ketemu Ramadan lagi? Ya, 11 bulan lagi. 11 bulan. Jadi kita bicara bagaimana kita bisa istiqomah di 11 bulan. Berarti kita harus punya bekal yang banyak yang akan kita bawa setelah Ramadan. Kita harus punya kekuatan. Jadi kalaupun jangan sampai di bulan Syawal udah habis gitu loh. Tapi subhanallah itu maha baik ya. Setelah Ramadan Allah masih kasih bekal lagi. Untuk puasa nih ya. Yang kita tahu puasa ini ibadah spesial. Beda dengan sholat, beda dengan haji, beda dengan umroh ya. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'ana ajzi bihi. Aku yang akan kasih pahala khusus buat yang puasa itu. Kalau sholat ada hitungannya. Malaikat udah tahu hitungannya. Dan kita pun sudah dikasih tahu. Berkaitan dengan sodako, 1 jadi 100, jadi 700. Illa saum fa innahu li, kecuali puasa itu milikku. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan. Makan ini kebutuhan. Yang halal dia tinggalin. Minum yang menjadi keperluan dia ditinggalin. Wa syahwatahu, syahwatnya. Bagaimana seorang sudah ditanamkan syahwat kepada wanita. Istrinya lewat dia gak toleh. Bahkan mungkin keluar dari kamar mandi dia tundukkan pandangan. Istri tanya, ada apa bang? Kata dia. Ya, menahan diri. Min ajli kata Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih lagi nih buat teman-teman yang sudah di Ramadan nanti. Selesai dia. Kemudian dia ingin istiqomah. Gimana banyak godaan, banyak gangguan. Dia puasa jangan berhenti. Ada puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Terus nanti bulan Dzulqa'dah. Ya puasa 3 hari paling enggak. Nanti di Dzulhijjah ada lagi gitu loh. Karena bagaimanapun kalau bicara bekal untuk 11 bulan, kayaknya berat kita kumpulin di sini. Jadi bekal itu harus terus ditambah di bulan Syawal nantinya seperti itu. Dan paling tidak memaksimalkan 10 hari terakhir. Karena di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bukan lebih baik dari 1 tahun ya, tapi lebih baik dari kira-kira 83 tahun plus 4 bulan ya. Jadi memaksimalkan banget ya. Jadi orang kalau tadi ingin berubah, dia harus bawa bekal yang banyak. Seperti orang yang tahu di kolam itu kita diperkenankan untuk bawa ikan sebanyak-banyaknya. Tapi kita bawa keranjang yang kecil. Kita butuh lebih banyak dari itu. Kita bawa truk, ada mungkin yang bawa pickup. Dia dapat 1 pickup. Ada yang bawa truk, dia dapat 1 truk. Ada yang bawa truk gandengan. Ini kan kembali kepada tadi niat ya. Tapi yang jelas Allah sudah sediakan. Ini momentum untuk berubah, untuk engkau menjadi lebih baik. Nah Ustaz, ini ngomong-ngomong momentum tadi untuk berubah. Jadi Ramadan ini bisa jadikan momentum hijrah kita. Tapi tidak harus mungkin secara drastis bagi yang belum mampu. Apakah konsisten yang diperlukan sebetulnya itu? Yang diperlukan konsisten. Iya, Nabi SAW pernah menyampaikan bagaimana Ramadan menjadi momentum ya. Beliau SAW mengatakan syaqiyun abdun adraka Ramadan. Thumman salakha minhu falam yughfar lahu.
Celaka seorang hamba yang dia hadir di bulan Ramadan. Tapi keluar dari Ramadan ternyata dosanya belum diampuni sama Allah. Jadi ngapain aja gitu loh 1 bulan ya. Seperti baju yang dicuci selama 1 bulan kemudian keluar tetap bernoda. Berarti ada masalah nih. Kalau bicara seorang menjadikan Ramadan sebagai momentum dia untuk hijrah, untuk berubah. Ya kalau bicara bertahap, ya Ramadan ini tahapan awalnya sudah. Dia bersih-bersih dosa. Dia bertekad untuk tidak mengulangi itu dosa. Kita tahu syaratnya tobat ada 3+1 ya. Menyesali. Jangan sampai dia di bulan Ramadan gak menyesal. Karena ada orang di bulan Ramadan puasa tapi gak sholat. Ada dia puasa doang gitu loh. Mending lah anak daripada yang gak puasa gak sholat gitu loh. Iya betul. Tapi ini tahapan kok harus berubah di sini dulu. Tadi sholat dijaga, puasanya dijaga. Kemudian tadi menyesal ya. Kita bicara menyesal. Dia bertobat kemudian dia tinggalkan dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulangi. Lalu kalau ada kaitannya dengan orang, ya kita perlu minta maaf. Seperti itu. Ini menjadi penguat kita untuk hijrah. Karena dosa ini termasuk yang menghalangi kita dari ketaatan. Datang seorang kepada Hasan Basri. Dia mengatakan, aku tuh kok gak bisa sholat malam ya. Kenapa orang-orang bisa sholat malam gitu? Padahal aku sudah persiapkan airnya buat berwudu. Kalau mungkin sebagian kita sekarang alarmnya sudah disetting ya. Tapi bangun adzan subuh. Anak kadang-kala merasakan ya. Alarm udah setel jam 3 bunyi. Tapi kita matikan. Nanti bunyi lagi 10 menit kemudian. Terus baru bangun beneran adzan subuh gitu loh. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang merasakan seperti itu. Apa penyebabnya? Niat sudah ada. Tekad sangat kuat. Kata Hasan Basri, qayyadatka dhunubuka. Engkau dirantai dengan dosa-dosa. Jadi momentum ini perbanyak istighfar di bulan Ramadan. Ya gak harus banyak. Tadi gak bicara banyak. Tapi harus istiqamah. Sebaik-baiknya amalan kata Nabi SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Tapi kalau puasa ya tetap 1 bulan. Jangan bicara, alhamdulillah Ustaz anak puasa 2 hari Ramadan ini. Katanya Ustaz bertahap. Enggak, ini tahapan utama 1 bulan. 1 bulan kemudian setelah itu tadi baca Quran umpamanya. Ramadan anak ini baru pertama kali baca Quran. Oke gak apa-apa. Karena baca Quran ini termasuk sunnah. Mungkin kok 1 hari 1 halaman. Tapi nanti setelah Ramadan dilanjutin. Karena ada orang yang Masya Allah Ramadan alhamdulillah hatam Ustaz. Alhamdulillah. Cuma setahun sekali dia hatam. Jadi Ramadan lagi baru hatam gitu kan. Padahal seharusnya dia untuk menjaga diri tadi. Di Syawal dia baca. Tetap baca. Hari pertama pun dia baca Quran. Jangan lebaran, gak ada lagi karena ini hari bersenang-senang. Iya bersenang-senang tapi baca Quran tetaplah usahakan gitu. Seperti itu. Sholatnya. Kalau dia sholat malam di bulan Ramadan 11 rakaat. Luar Ramadan ya 3 rakaat lah dijaga. Kalau bisa 5. Itu kemudian puasa tadi bicara ada 6 hari di bulan Syawal. Kan yang puasa Syawal ini dapat pahala Masya Allah puasa setahun gitu ya. Bulan Dzulqa'dah mungkin gak jadi 6, 3. Gak apa-apa gitu loh. Tapi kalau bisa tiap bulan tetap punya puasa sunnah. Gak bisa 3 hari 1 hari. Tapi tetap. Ini sebagai bentuk istiqomah kita gitu loh. Seperti itu. Masya Allah Kang. Ini sangat menarik sekali, bermanfaat. Jadi kita memang harus menjaga intinya konsisten walaupun sedikit. Continue. Istiqomah Ustaz ya. Istiqomah. Istiqomah ini berat. Makanya kita perlu minta tolong sama Allah lagi. Minta tolong sama Allah. Niat doang, semangat dosa udah ditinggalin. Tapi kita gak minta tolong sama Allah. Susah. Kadang memang euforianya kadang di bulan Ramadan ini kita sholat kelihatan di masjid tuh. Rame di awal-awal. Pertengahan mulai
mengalami kemajuan. Safi makin maju. Nah, tapi ada fenomena yang menarik Anda lihat beberapa tahun akhir ini. Mungkin ini juga dampak dari adanya dakwah ya. Adanya pencerahan. Dulu banyak orang gak kenal iktikaf 10 hari terakhir. Antum merasakan mungkin. Sekarang kita melihat, Masya Allah, banyak masjid mengadakan iktikaf gitu loh. Ini sebagai bentuk rahmat Allah ya buat kita. Ternyata umat Islam sudah mulai kembali tuh ke masjid. Dan biasanya memang kita istiqomah ini butuh temen juga. Kita kalau sendirian kayak mamanya sholat tarawih sendirian di masjid, ya Allah gak ada sohibnya, berat juga. Tapi ketika rame-rame, yang membantu orang istiqomah itu juga kawan. Sedikit-sedikit bertahap, tapi kawanmu yang benar. Sehingga ketika engkau lupa, ada yang ngingetin lagi. Tanda apa yang bisa kita jadikan ukuran bahwa Ramadan kita benar-benar membawa perbaikan diri, meskipun perubahannya kecil? Subhanallah ya. Kalau orang pulang umroh, apa yang berubah untuk melihat? Mungkin dari Potongan rambut. Ya, tahalul ya, kelihatan ya. Dan perubahan itu ada yang sedikit, ada yang full. Ini dari sisi fisik. Perubahan sedikit kan memendekkan rambut. Tapi ada yang membotak, yang didoakan sama Nabi SAW 3 kali. Sehingga ketika dia bercermin, dia tahu. Aku pulang umroh gitu loh. Aku gak boleh kayak yang kemarin lagi gitu loh. Aku harus lebih baik ya. Karena kelihatan nih fisiknya. Nah di Ramadan ini, kira-kira perubahan fisik yang seharusnya ada di orang-orang puasa itu apa? Semakin seger sih biasanya kalau Semakin puasa. seger. Iya, ringan kan badan. Semakin ada orang yang Ramadan, dia malam Idul Fitri ukuran celananya berubah sudah. Berarti ada masalah ya sebenarnya dengan Ramadan. Seharusnya Ramadan ini kan bulan puasa, bulan orang makannya berkurang, bukan bulan kuliner. Kita sedih ketika melihat di bulan Ramadan ternyata malah umat Islam sibuk makan. Kulineran kesana kemari. Yang berubah di diri dia fisiknya. Bukan tambah kurus ya. Tapi tambah jadi. Maka perubahan apa yang diinginkan dari seorang muslim? Paling enggak engkau kalau ngelihat fisikmu. Seorang yang banyak puasa mau gak mau fisiknya berubah menjadi lebih kurus. Kalau engkau lebih gemuk berarti mungkin ada yang kayak balas dendam gitu. Kayak model balas dendam. Dia nanti berbukanya atau makan di malam harinya lebih banyak daripada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Rasul SAW lalu berbuka apa sih? Kurma. Minum air, sholat. Sahur, minum air, sholat. Boleh makan yang enak pun boleh gitu loh. Tapi agar Ramadan ini memberikan perubahan tadi, paling tidak fisik kita berubah. Fisik kita berubah. Sehingga kita tahu ya Allah aku tambah kurus ya. Ramadan ini umpamanya. Baik. Kemudian perubahan yang ada pada diri dia, tentunya dia menjadi lebih baik. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Ramadan hadir bukan untuk membuatmu sakit. Ramadan hadir bukan untuk membuatmu lelah dan letih. Tapi Ramadan hadir untuk membuatmu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perubahan yang harus ada pada diri kita. Kita jadi cinta sama Allah. Nah, ini bicara amalan hati. Yang mungkin secara fisik gak kelihatan. Tapi dia semakin cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semakin tahu dengan hakikat dunia. Dia semakin tidak memikirkan perut dan yang di bawah perutnya lagi. Karena orang-orang kafir Allah menyebutkan innalladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka hidupnya bersenang-senang, happy-happy aja. Mereka makan seperti makannya binatang ternak. Makan aja. Tapi muslim enggak. Dia makan ketika diperintahkan untuk makan dan dia berhenti makan tatkala dia dilarang untuk makan. Begitu pula ini perubahan tadi diri dia. Dia jadi takut sama yang haram. Yang halal aja dia tinggalin. Halal dia tinggalin. Apalagi yang haram. Perubahan dia dengan urusan yang di bawah perutnya. Dia lebih menundukkan pandangan.
Karena selama Ramadan 1 bulan dia bisa gitu loh menahan yang di bawah perutnya di siang hari ya. Dia bisa menjaga hal itu. Maka perubahan ini harus ada di diri dia. Dia semakin cinta kepada Allah. Dia semakin tahu dengan hakikat dunia. Kalau dunia ini akan ditinggalkan sama dia. Ternyata dia bisa hidup tanpa harus makan selalu. Ada di diri dia ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tambahan ibadah, ya harapannya itu ada. Seperti dia di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang dia bisa lakukan di Ramadan, paling nggak dia lakukan juga nanti di luar Ramadan. Semakin baiklah. Dan keluarga melihat. Artinya manusia ini kan saksi-saksi Allah di muka bumi. Melihat. Antum kayak apa sih? Masya Allah. Fulan ini gak pernah sholat qobliyah Ustaz. Sekarang sholat qobliyah. Fulan ini selalu masbuk Ustaz. Sekarang Masya Allah adzan di masjid. Tapi kadang-kala setelah Ramadan bertahan berapa lama? 2 pekan ya. Habis gitu mulai. Makanya tadi butuh asupan gizi lagi. Tapi perubahan sedikit itu ya tadi kembali kepada bagaimana dia semakin takut ya. Dosa yang dulu dia sering lakukan, dia bisa menguranginya. Ya. Seperti itu. Dia semakin sayang sama keluarganya. Kalau dia, ini tadi Anda bicara keluarga, merasakan. Karena orang yang berpuasa itu, dia melatih mengontrol emosi. Sebulan tuh. Dia ketika mau marah, aduh aku puasa. Gitu kan. Kadang kan ada orang kata, ya nanti Syawal aku akan lampiaskan. Bukan kayak gitu. gitu. Seharusnya kok udah berlatih. Sehingga kok bisa. Seperti orang yang masuk ke ruang fitness, awal dia masuk, dia ngangkat beban 20 kilo. Setelah 1 bulan, jadi 40 kilo gitu loh. Dia mampu. Maka jangan setelah itu balik 20 kilo gitu loh. Seharusnya kok naiknya nggak drastis, tapi adalah kenaikan itu ya. Seperti itu, zikirnya dia tambah ya. Itu kira-kira perubahan yang diharapkan sebenarnya. Ya, minimal menjadi contoh untuk sekitarnya Ustaz ya. Pengaruh yang lebih baik gitu. Itu maksimal. Maksimal ya. Menjadi contoh itu menjadi teladan gitu kan. Seperti itu ya. Jadi imam. Dan memang itu harapan kita ya. Kita doa kita apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh, ini sudah puncaknya gitu loh. Jadi kalau antum mengatakan perubahan jadi imam, ya harapan. Itu harapan paling. Tapi kalau nggak jadi imam ya, paling nggak jadi makmum tapi nggak telat gitu. Wah dia sholat tuh ikut gitu ya kan. Wah dia semakin baik ikut Ya gitu. sahih. Nah Ustaz, bicara tentang istiqomah yang kadang kita jatuh bangun tadi, membutuhkan pengorbanan, kadang hampir-hampir putus asa. Kok saya mencoba istiqomah tapi kayaknya berat. Semangat turun lagi, semangat turun lagi. Ustadz ada nasihat nggak bagi kaum muslimin? Semangat turun masih biasa. Tapi ada semangat gelundung. Antum tahu gelundung? Lepaskan gelundung. Menggelinding gitu ya. Seperti yang awalnya dia, ada orang semangat sholat sunnah. Kemudian dia nggak semangat. Jadi sholat wajib doang, masih alhamdulillah. Tapi ada orang akhirnya jadi berbuat dosa. Yang wajib pun akhirnya dia tinggalin gitu loh. Dia jadi gak kenal sama masjid lagi. Kemudian Quran juga gak dia baca. Naik turun itu biasa sebenarnya. Inna likulli amalin syirrah wa fatrah. Kata Nabi SAW. Semua amalan itu ada masa membaranya. Ada masa redupnya. Memang orang ketika dia di masa redup, Nabi menjelaskan SAW, barang siapa yang ketika redup itu dia tetap ke sunnah Nabi SAW, dia tetap menjaga yang syariat, yang wajib-wajib, maka insya Allah selamat dia. Tapi kalau kemudian dia ke bid'ah, ke maksiat, itu yang akhirnya mengkhawatirkan kondisi orang tersebut. Maka teman-teman yang ketika futur umpamanya, yang dia gak bisa istiqomah, maka hendaklah jaga yang wajib. Jangan maksa. Ini kondisi seperti orang sakit.
orang sakit itu jangan dipaksa melakukan aktivitas yang berat-berat. Ya. Kadangkala kita enggak apa-apa, insya Allah dia sehat. Ya enggak, dia bukan semakin sehat, dia semakin sakit nantinya gitu loh. Ya. Orang sakit jangan dibekam. Ini sakit, panas dibekam. Ya abis dia darahnya keluar, semakin parah kondisinya. Maka orang sakit ini usahakan dia dikasih vitamin dan makanan. Kasih obat juga seperti itu. Tapi fokuskan kepada yang wajib-wajib saja. Yang wajib dijaga tapi maksimal. Sholat. Usahakan sholatnya itu tetap dijaga dengan baik. Insya Allah kalau sholatnya dijaga dengan baik, lama-kelamaan akan datang lagi dia sholat qobliyah dan ba'diyahnya umpamanya. Baca Qur'annya nanti. Karena kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya yang lepas, maka perbuatan keji dan mungkar yang anak katakan tadi jadi gelundung dia. Lepas kemudian dia. Tapi kalau sholatnya masih terjaga, insya Allah harapannya masih kuat dia untuk kembali semangat ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar. Istighfar ini Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat. Beliau mengatakan kepada mereka, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah dan beristighfarlah. Fa inni, karena sesungguhnya aku tiap hari aku itu tobat dan beristighfar lebih dari 70 kali. Ini kondisi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memperbaharui tobat itu harus terus. Jangan nunggu berbuat dosa. Ini salah satu cara kita supaya istiqomah. Kan ada orang kalau ditanya, antum hari ini berapa kali istighfar? Anak tanya sama antum lah, kemarin antum berapa kali istighfar? Zikir pagi petang paling Ustaz. Nah itu kan, kita kadang-kadang di tengah-tengah. memang kurang istighfarnya. Istighfar kita mungkin selesai sholat. Nah selesai sholat ya. Kemudian pagi dan petang. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam sekali duduk beliau alaihi salatu wasallam mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kita tadi yang katanya kita sulit istiqomah ini itu loh. Antum memang gak pernah menjalani istiqomah gitu loh. Istighfar, perbanyak istighfar. Terus itu yang akan menghidupkan hati kita lagi. Seperti orang yang sudah mati didatengin alat apa? Kejut jantung itu ya. Ya, istighfar itu mungkin seperti itu ya. Kita terus ya. Kadang-kala 10 kali belum bangkit ya. Tambah lagi. Insya Allah kita akan lebih baik. Kemudian ada satu amalan lagi. Agar orang bisa istiqomah. Zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Zikrullah ini termasuk yang menguatkan ya. Ada sebuah hadis dan athar ya. Di situ disebutkan nama Nabi SAW. Man ajiza anil lail an yukabidahu. Barang siapa yang merasa lemah, dia gak bisa sholat malam. Wa bakhila anil mal an yunfiqahu. Sama harta juga sulit berinfak. Kemarin Ramadan bisa, Syawal udah sulit gitu ya. Kemudian yang ketiga, wajabuna anil adui an yujahidahu. Dia takut bertemu dengan musuh untuk berperang ya. Dia pengecut gitu loh. Falyukthir min dzikrillah. Maka dia memperbanyak zikrullah. Karena zikir ini termasuk amalan yang gak perlu pakai seragam. Gak perlu berdiri, gak harus berdiri, gak harus berwudu, gak harus. Ya engkau bisa zikir dalam kondisi berdiri, duduk, tidur. Pokoknya dalam kondisi tadi engkau putus asa, perbanyak istighfar. Kok aku jatuh lagi ke dalam dosa Ustaz gitu. Istighfar lagi. Tapi tetap perbanyak zikir. Insya Allah itu akan memberikan kekuatan. Di antara zikir yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Semoga dengan itu ya kita bisa kembali istiqomah dan jangan salah pilih teman. Lingkungan ternyata. Ya, Ramadan kan lingkungannya semua baik. Allah ciptakan lingkungan. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Maka orang mau berbuat dosa di bulan Ramadan susah. Tempat-tempat maksiat pada ditutup gitu kan. Dia pada tutup. Lingkungannya disiapin semua. Masjid aja dibuka. Masjid dibuka gitu kan. Tapi ada satu hal ya.
Kayaknya enggak, anak enggak mau ngomong di sini. Nanti setelah kita beres syuting. Nantilah kita bicarakan di waktu yang lain. Iya, Tapi yang jelas lingkungan Allah siapin. Nah, Allah siapin. Nah, kita juga perlu mempersiapkan. Nah. Karena Allah sudah latih antum 1 bulan. Iya. Antum sudah tahu mana lingkungan yang baik. Hmm. Selesai Ramadan, antum kan mau istiqomah. Tadi ngatakan, putus asa ini. Iya. Mungkin antum juga nggak mengikutin Iya. sesuatu yang harus diikutin. Tadi pilih kawan, cari lingkungan yang baik ya. Kalau engkau mungkin ada bisikan berbuat dosa, udah ke masjid aja lah. Seperti itu. Kita harus berkorban Ustaz ya. Ada effortnya harus. Mau tidak mau lah. Orang mau cari kenikmatan di dunia. Orang mau sukses saja dia harus berjuang dan berkorban. Gitu. Kita mau masuk surga nih. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi kita tidur-tiduran gitu lah. Bohong kan. Nah, Masya Allah. Mungkin di akhir-akhir ada satu pertanyaan terakhir ya. Nah ini yang terakhir Ustaz nih. Bagaimana cara harapan kepada Allah agar kita tetap semangat memperbaiki diri meski sering jatuh pada kesalahan yang sama Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Agar tidak ada lagi yang putus asa. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku adalah azab yang pedih. Ya. Jadi seorang ketika beribadah kepada Allah itu memang dia harus roja dan khauf. Ngomong-ngomong roja TV ini dari bahasa Arab. Kalau ini singkatan aja Ustaz. Oh singkatan. Radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh gitu. Bukan jadi roja bukan roja yang dalam bahasa Arab ya. Yang artinya pengharapan gitu kan. Iya. Masya Allah. Iya, jadi beribadah kepada Allah itu harus antara roja dan khauf. Orang kalau hanya roja saja, akhirnya dia terus berbuat dosa. Karena dia mengatakan, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih. Itu yang bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Aku baru 3. Ini akhirnya dia akan terus berbuat dosa. Itu wanita dari Bani Israel yang pelacur hanya ngasih minum anjing 1. Aku ngasih minum 10 anjing gitu kan. Jadinya ngeyel Ustaz. Ngeyel dia seperti itu. Padahal dosa itu melahirkan dosa. Sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Maka tadi kita sempat bicara bagaimana perubahan setelah Ramadan. Kan orang sudah berbuat baik, seharusnya ada dampaknya. Dia menjadi lebih baik ya. Dosa akan melahirkan dosa. Jadi beribadah kepada Allah, jangan bicara roja saja. Tapi kita juga perlu takut sama Allah SWT. Kita tahu di perang Uhud, umat Islam itu kalah. Bahkan terbunuh 70 sahabat Nabi SAW. Padahal di situ ada Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ternyata gara-gara kesalahan sebagian sahabat yang berdampak kepada yang lainnya. Maka ini juga menjadi pikiran, menjadi perhatian kita bersama ya. Bagaimana kita menjaga lingkungan ini supaya tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat teman-teman yang jatuh bangun, terus berbuat dosa, engkau nggak boleh putus asa. Tapi jangan terus berbuat dosa, azabnya Allah itu pedih. Dan kalau engkau mau tahu, Allah tuh cinta gak sama engkau? Harta bukan jadi standar kecintaan Allah kepada hambanya. Tapi di mana Allah meletakkanmu, itu menjadi tanda kecintaan Allah kepadamu. Kalau ternyata engkau berada di tempat-tempat kemaksiatan, berarti ada masalah sama engkau. Tapi kalau engkau ada di tempat-tempat yang penuh dengan ketaatan, boleh jadi Allah cinta kepadamu. Cuma buat teman-teman tetap jangan pernah putus asa ya. Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Sebanyak apapun dosamu, kembali kepada Allah. Namun jangan ditunda. Nih kalau berbuat dosa di pagi hari, jangan nunggu besok. Langsung engkau bertobat. Di sore harinya, di malam harinya. Engkau berbuat dosa di malam hari, jangan nunggu besok. Ya besok gak apa-apa. Malam paginya engkau sudah bertobat. Karena ada orang yang mengatakan, udahlah nanti hari Jumat aja anak. Tobatnya. Atau insya Allah bulan depan anak mau umroh. Insya Allah anak mau tobat gitu. Enggak. Jangan. Jadi jangan pernah putus asa. Tapi jangan pernah menunda tobat. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ukuran orang baik itu ketika dia mati. Boleh jadi
engkau dimatikan sama Allah pada saat kau berbuat dosa. Jangan sampai seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Masya Allah Kang. Sangat bermanfaat sekali. Dan kita udah di ujung acara nih. Di akhir acara nih. Masya Allah. Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iya. Syukran. Barakallahu. Ana yang makasih Berkenan. banyak udah Ya. diperkenankan untuk datang kembali ke studio Roja nih. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ana baru sekarang melihat banyak kamera 1, 2, 3, 4, 5. Biar lengkap Ustaz. Masya Allah. Karena kalau di Jember cuma 1 kan. Satu. Masya Allah. Semoga Ustaz bisa ngisi lagi podcast kita. Siap insya Allah. Ustaz, Barakallahu fikum. terima kasih atas kehadiran di sini dan kita closing lagi ya. Ya Pak Erik, kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah kita telah simak dan dengarkan bersama nasihat bersama Ustaz Syafiq Riza Basalamah LC Hafizullah Ta'ala. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita serap dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Amin amin rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr innal insana lafi khusr. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Meluruskan niat, menghidupkan hati. اللهم